السادة الأعزة ندخل البرنامج السادس وهو حفلة التخرج وتسليم الشهادة لمشاورين فتح المعين الذي سيؤمكم الأستاذ سيف الله وإليه نقدم الوقت والمكان تفضل. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin beserta tamu undangan yang terhormat, memasuki acara yang keenam, yaitu wisuda dan penyerahan syahadah Musyawirin Fathul Mu'in, yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Saifullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan malam hari ini akan kami bacakan peserta wisudawan Fathul Mu'in yang ke-8 Pondok Pesantren Darussalam Sariban Jepara yang telah melaksanakan ujian pada tanggal 21 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1437 Hijriah dengan jumlah peserta 32. Adapun wisudawan yang pertama, Saudara Muhammad Sohib bin Karti dari Blado, Batang. Dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Saifur Rijal Aqib, dengan penuh takdim untuk mewisuda pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Wisudawan yang kedua, Saudara Utama Abdul Jalil bin Kasmo dari Gabus, Grobogan. Wisudawan yang ketiga, Saudara Abdul Khalik bin Khondirin dari Reban, Batang. Wisudawan yang keempat, Saudara Muhammad Fauzi bin Matsobani dari Parakan, Temanggung. Wisudawan yang kelima, Saudara Fathullah bin Nurhadi dari Singorojo, Kendal. Wisudawan yang keenam, Saudara Hamyah Ali bin Muslimin dari Limbangan, Kendal.
Wisudawan yang ketujuh, Saudara Ibnu Sodin Umar bin Umarja dari Bagentan, Banjarnegara. Wisudawan yang ke-8, Saudara Ahmad Musabihun bin Mukhlisin dari Tersono, Batang. Wisudawan yang ke-9, Saudara Muhammad Fathul Musil bin Abdul Halim dari Donorjo, Jepara. Wisudawan yang ke-10, Saudara Mufti Nur Hidayat bin Musian dari Lampung, Sumatera. Wisudawan yang ke-11, Saudara Lukmanul Hakim bin Sudir dari Ngampel, Kendal. Wisudawan yang ke-12, Saudara Komari bin Yasmari dari Kedung Jati, Grobogan. Wisudawan yang ke-13, Saudara Royhan Abdul Aziz bin Ngahati dari Tersono, Batang. Wisudawan yang ke-14, Saudara Syamsul Ma'arif bin Slamet Rafiq dari Gringsing, Batang. Wisudawan yang ke-15, Saudara Khairun Nasirin bin Sarpan dari Singorojo, Kendal. Wisudawan yang ke-16, Saudara Ali Mustafa bin Muhsinin dari Bawen, Semarang. Wisudawan yang ke-17, Saudara Wahyu Agus Susilo bin Sujari dari Wonosalam, Demak. Wisudawan yang ke-18, Saudara Muhammad Sofi bin Humaini dari Bonang, Demak. Wisudawan yang ke-19, Saudara Nur Mutakim bin Kadari dari Kelambu, Grobogan. Wisudawan yang ke-20, Saudara Muhammad Habban Syakur bin Abdul Mu'in dari Tersono, Batang. Wisudawan yang ke-21, Saudara Muhammad Khairur Rahim bin Muhudori dari Ngilir, Kendal.
Wisudawan yang ke-22, Saudara Abdul Fatah bin Muhrin dari Gunung Pati, Semarang. Wisudawan yang ke-23, Saudara Ahmad Humaiti bin Sumarno dari Bageruyung, Kendal. Wisudawan yang ke-24, Saudara Ramdan bin Rumaji dari Kayen, Pati. Wisudawan yang ke-25, Saudara Budiman bin Slamet Rafiq dari Bulu, Temanggung. Wisudawan yang ke-26, Saudara Muhammad Syamsuddin bin Tauhid dari Bawang, Batang. Wisudawan yang ke-27, Saudara Muhammad Herwanto bin Neman dari Bawang, Batang. Wisudawan yang ke-28, Saudara Muflihin bin Haji Mastur dari Karangtengah, Demak. Wisudawan yang ke-29, Saudara Purwanto bin Bejawaliyo dari Reban, Batang. Wisudawan yang ke-30, Saudara Budianto bin Kardi dari Tanjung Brebes, Brebes. Wisudawan yang ke-31, Saudara Khairuman bin Mawardi dari Brangsong, Kendal. Wisudawan yang ke-32, Saudara Hasan Muzaki bin Hasan Munawar dari Sayung, Demak. Dan kepada Bapak Pengasuh kami aturkan terima kasih. Adapun wisudawan teladan tahun 2016 adalah Saudara Ibnu Sodin Umar bin Umarja dari Pagentan, Banjarnegara. Dan kepada Bapak Ustadz Abdur Royak dimohon untuk memberikan piagam kepada wisudawan teladan, dan kepadanya kami persilahkan.
Dan kepada Bapak Ustadz Abdur Razak kami ucapkan terima kasih. Kepada wisudawan teladan dipersilakan kembali ke tempatnya. Hadirin yang kami muliakan, skripsi terbaik tahun 2016 Pondok Pesantren Darussalam diraih oleh Saudara Wahyu Agus Susilo bin Sujari dari Wonosalam, Demak, dengan judul Minhatul Hukam. Kepadanya kami persilahkan ke depan. Dan kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, dimohon berkenan untuk memberikan piagam dan kenang-kenangan. Kepada beliau kami persilahkan. Dan kepada Bapak Pengasuh kami ucapkan terima kasih. Kepada wisudawan skripsi terbaik dipersilakan menguraikan skripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menguraikan sedikit dari isi karya tulis yang telah diujikan pada tanggal 12 Jumadil Aula 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2016 Masehi, yang berjudul Minhatul Hukam, yang artinya pemberian untuk para hakim, yang menjelaskan tentang hukum suap menyuap atau uang sogokan. Alasan dibuatnya karya tulis ini itu untuk memberi kepahaman para masyarakat dan agar berhati-hati dalam memutuskan keputusan khususnya dalam masalah suap. Dan alasan kami memberikan judul Minhatul Hukam ialah karena suap menyuap itu banyak terjadi di kalangan pemberian yang diperuntukkan oleh hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudayal ummali suhtun." Rawahu Al-Baihaqi bi isnadi hasan. Yang artinya hadiah-hadiah yang diperuntukkan para pegawai, para pejabat, para pemimpin itu hukumnya haram. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pada awalnya, pemberian yang diperuntukkan para hakim itu beragam-ragam macam bentuknya. Seperti gaji, hadiah, atau hanya upah biasa. Dan ini semua diperbolehkan menurut syariat, akan tetapi akan menjadi larangan syariat apabila di dalamnya terdiri unsur-unsur dan ciri-ciri suap. Ciri-ciri suap ialah yang pertama,
Suap diserahkan dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia. Yang kedua, dipraktekkan dengan adanya saling tuntut-menuntut antara penerima suap dan pemberi. Yang ketiga, diserahkan dengan adanya rasa tak rela dan terpaksa. Dan yang keempat, diserahkan sebelum menjalankan tugas atau misi tertentu oleh penerima suap. Bila mana ada pemberian yang bentuk apapun dengan ciri-ciri yang telah sebutkan kami tadi, maka jelas itu adalah suap menyuap yang diharamkan bagi syariat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-ayah. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan jangan pula menyogok dengan uang itu kepada hakim, supaya kalian hendak memakan harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kalian mengetahui hal itu. Cukup sekian penguraian sedikit dari karya tulis kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kepada Dewan Penguji, beliau Bapak Ustadz Sutrisno Abdullah SPDI dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk sedikit mengupas apa yang telah disampaikan kepada wisudawan terbaik Akhina Agus yang telah meraih predikat skripsi terbaik. Tepuk tangan untuk beliau. Dari kami sekilas mengamati apa yang telah disampaikan oleh Akhina Fillah Agus tentang ciri-ciri suap menyuap atau sogok mensogok. Sekarang fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Islam tentunya, terlebih-lebih ketika menjelang pesta demokrasi, baik di tingkat level terbawah seperti Pelkades atau Pelkada, karena sebentar lagi Jepara ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, insya Allah pada bulan April 2017. Atau pemerintah juga sudah mencanangkan Pelkada serentak di seluruh Indonesia. Atau level di atasnya seperti Pilgub atau bahkan Pilpres atau pemilu legislatif. Yang kita amati fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik dari kalangan elit politik yang mempunyai syahwat politik berlebihan, ingin menjadi seorang pemimpin. Sekarang bukan rahasia lagi, mereka bermain dengan yang biasa disebut dengan money politik atau politik uang. Ini sudah bukan rahasia lagi. Bahkan yang terjerat politik uang itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi termasuk para pengasuh pondok pesantren. Mereka juga dilibatkan di situ. Pertanyaan saya, seperti yang Anda sampaikan, bagaimana hukum money politik seperti yang telah kita ketahui sekarang ini? Mereka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan pencapaian jabatan atau pemimpin. Bahkan uang itu diserahkan secara terang-terangan
kepada tim sukses mereka. Pertanyaan saya, sesuai dengan judul skripsi Anda, Minhatul Hukam, tadi kan pemberian kepada hakim, sekarang saya balik, ini yang memberi pemimpin kepada rakyat agar dipilih menjadi seorang pemimpin dengan cara diberi uang. Entah atas dasar apa uang diberikan itu, mereka berkata itu sebagai ganti transport atau ganti rugi 1 hari tidak bekerja, apapun alasannya. Saya bertanya, bagaimana pandangan syariat tentang pemberian tersebut menurut hukum Islam? Mohon dijelaskan sesuai dengan skripsi Anda. Terima kasih. Pada dasarnya money politik atau politik uang itu hukumnya haram, baik menerimanya maupun memberi. Sebagaimana dalam hadis Anil Harits bin Abdurrahman an Abi Salamah an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashi wal murtasi fil hukmi, rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu wa sahahuhu. Yang artinya hadis yang datangnya dari sahabat Harits bin Abdurrahman, yang dari sahabat Abi Salamah, yang dari sahabat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang meminta suap di dalam perkara hukum. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya. Namun hukum tadi akan berubah apabila calon yang memberikan uang tadi adalah satu-satunya calon yang paling pantas di antara calon yang lainnya untuk dijadikan pemimpin menurut kriteria Islam. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi taghayyurul ahkami bitaghayyuril azminati wal ahwal wal fatawat, yang artinya sebuah hukum nanti akan bisa berubah disebabkan berubahnya situasi, kondisi, dan fatwa-fatwa ulama. Pemberian yang diberikan oleh calon itu diperbolehkan, namun menerimanya tetap diharamkan, dan hukum ini pengecualian dari kaidah yang berbunyi ma jaza i'tahu jaya akhdhu, yang artinya suatu hal yang diperbolehkan memberi, maka boleh pula mengambil. Kesimpulan jawaban kami yaitu menerima suap dalam bentuk hal apapun tetap diharamkan, akan tapi memberinya itu diperbolehkan sesuai kondisi dan situasi yang dibenarkan oleh syariat. Dan keterangan ini sesuai dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 333. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk cukup. Sekian dari kami. Apabila banyak kekhilafan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Ustadz Sutresno Abdullah SPDI, dan kepada wisudawan skripsi terbaik dipersilahkan kembali ke tempatnya. Dan kepada wisudawan Fathul Mu'in yang ke-8 dipersilakan kembali ke tempat.
Demikianlah wisuda Fathul Mu'in yang ke-8 Pondok Pesantren Darussalam Saripan Jepara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhas sadah al-a'izza, wa qad wasalna ila muntahal baramij alahiyal mawa'id wal irsyadat wa jawahirul hikmah allati sayulqiha fadilatu Syekh Habibul Huda Al-Hajj min Ngaringan Grobogan. Wa narju minhu ayyahtama hadhil haflah bid-du'a. Wa ila fadilati Syekh Habibul Huda Al-Hajj nuqaddimul waqta wal makan. Tafadhol. Kepadanya kami ucapkan terima kasih.